Warning, peringatan, gue harus disclaimer dulu kali ini karena topik yang kali ini kita bakal bawakan adalah sangat luar biasa sensitif karena berhubungan dengan agama. Cuma untungnya kali ini agamanya masih aman lah ya. Karena kalau lu bayangkan ya filmnya ini tentang nabi. Nabi itu terus gue bahas. Minggu depan auto gue bikin video di penjara, bos, bikin videonya ya. Jadi kali ini untungnya masih dalam narasi Kristen, cuman gue mohon maaf banget nih ya untuk saudara-saudaraku yang Kristen juga. Mungkin beberapa dari kalian bakal tersakiti mendengarkan gue membahas film yang satu ini. Tapi gue ingatkan sekali lagi, tolong pisahkan antara mana kebenaran yang kita percayai sama fiksi, film, novel. Kita harus pisahkan kedua ini, baru pikiran kita bisa berkembang, bisa berpikir secara berbagai macam perspektif. Karena lagi-lagi gue ingatkan ya, buat kalian yang benar-benar fanatik banget sama yang namanya agama, ya mending kalian skip video ini lah. Ini nggak cocok buat kalian. Ini buat orang yang open minded aja, karena ini menceritakan kisah yang inspirasi sebenarnya memang dari Alkitab, tapi diambilnya dari novel nih. Novel karya Nikos Kazantzakis ya, memang ribet nih namanya, tapi memang dia yang menuliskan The Last Temptation of Christ ini baru dibuat film sama Martin Scorsese. Lu bayangkan Martin Scorsese bikin film yang satu ini, dan buat kalian yang familiar ketika melihat muka ini, ya betul sekali. Lu kalau udah ngelihat William Dafoe jadi Yesus Kristus, ya udah something problem sih sama filmnya gitu ya. Enggak sih, sebenarnya ya William Dafoe mungkin karena kita udah terikat aja karakter dia sama Green Goblin gitu ya di Spider-Man. Jadi mungkin udah villain banget. Padahal dia banyak kok main peran-peran lain yang memang berbeda dari dia. Salah satunya Yesus Kristus. Kita bakal bahas filmnya sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua ya. Kita kembali lagi di segmen yang adanya cuma 2 minggu sekali, yaitu adalah Old But Gold. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir di segmen Old But Gold yang ngelantur, kita bakal bahas mengenai film-film jadul, old tapi gold. Jadi kita semacam menemukan sebuah treasure yang memang selama ini mungkin dicari sama Monkey D. Luffy ya. Semoga kalian juga dapat merasakan hal yang sama ketika melihat, oh ternyata ada loh film-film jadul seperti ini yang bagus banget. Dan kita bakal bahas dengan spoiler. Jadi ini adalah spoiler warning kalau kalian belum pernah nonton filmnya. Coba kalian nonton dulu filmnya, baru nanti balik ke video ini. Tapi kalau kalian memang maksa mau nonton ini, ya udah silakan. Oke, tadi gue memang bener-bener berkali-kali kasih disclaimer, warning ya. Karena lagi-lagi ini film bener-bener ngaco banget. Jujur, sesat sekali, terutama untuk agama Kristen ya. Ya mungkin di agama Islam memang ya Nabi Isa kan ada ya. Cuma mungkin beda ya ceritanya. Cuman ini kan memang lebih diambil dari Alkitab yang jadi inspirasinya si Nikos Kazantzakis ini. Jadi novelnya dia yang ngaco banget gitu tulisannya. Dan dibuat jadi film yang nanti kita bakal bahas. Cuma gue pengen kalian bener-bener mencoba berpikir dari perspektif yang lain. Jangan berpikir dari perspektif apa yang kalian percaya. Jadi kita berpikir dari perspektif yang ngaco ini, yang dari yang sesat ini, tapi kita coba dapatkan something. Apa sih yang sebenarnya Martin Scorsese pengen buat dari film ini? Apa sih yang Nikos Kazantzakis pikirkan lewat novel yang dia tulis yang ngaco banget ini untuk agama Kristen? Oke, kita mulai dari ceritanya dulu. Jadi gue pengen dongengin dulu seperti biasa. Kalau di Old But Gold kan kita bakal jelasin dulu ceritanya seperti apa, kita dongengin dulu biar kalian lebih paham buat yang belum nonton gitu. Tapi memang kalau bisa nonton dulu ya. Cuman gue pengen ceritain, refresh lagi. Menceritakan Yesus Kristus yang memang kalau misal di dalam Alkitab Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Itu dalam Kristen ya. Cuma di sini ya, dia itu diceritakan dominan manusianya. Jadi memang yang dibawakan sama Nikos Kazantzakis itu adalah Yesus sebagai seorang manusia yang mencari Allah. Ya, meskipun dia memang diceritakan anak Allah juga sih sini, tapi lebih ditekankan tuh kemanusiaannya dia. Makanya Last Temptation. Gimana caranya Yesus ini bisa melewati berbagai macam pencobaan sampai yang terakhir yang bener-bener bikin dia hampir tergelincir. Nanti bakal gue ceritain. Ya, Yesus tuh dari awal ketika gue menonton film ini ya diceritakan kayak dia itu kayak terkena semacam temporal loops epilepsi gitu. Tau gak sih? Jadi kayak kejang-kejang. Nah, dia kenapa kejang-kejang? Karena dia kayak semacam mendengar suara dari Tuhan gitu ya. Jadi karena di sini yang ditekankan manusianya, dia bingung gitu. Dia sebenarnya apa sih sebenarnya? Apakah dia memang benar-benar anak Allah? Apakah memang benar-benar suara-suara yang dia dengarkan di kepala dia yang bikin dia sakit kepala itu suara-suara Tuhan? Bahkan sampai mamanya sendiri, Maria itu bilang, coba kamu cari tahu sendiri, ini setan atau Tuhan nih yang ngomong-ngomong di kepala kamu. Nah, yang lebih aneh lagi, gue menemukan hal yang paling absurd yang pernah gue tonton dalam film-film Kristen gitu ya, yaitu adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus di sini, yang dari awal diperlihatkan, bahkan gue bilang deuteragonis dari filmnya. Kalau kan nggak tahu, deuteragonis itu adalah karakter tokoh utama kedua lah, protagonis yang pertama, deuteragonis yang kedua. Nah, di sini deuteragonisnya adalah Yudas Iskariot. Kalau kalian yang Kristen ya kayak orang semua pada tahu lah ya, murid yang berkhianat pada Yesus gitu. Jadi dia yang paling ngaco lah muridnya. Nah, di sini dia diceritakan sebagai murid yang paling dekat nih sama Yesus Kristus. Nah, singkatnya ketika Yesus ini mencari
cari tahu ke padang gurun kemana. Itu dia pengen tahu kan sebenarnya dia tugasnya tuh apa sih di dunia ini gitu ya. Pertama-tama dia mendapatkan narasi kalau misalnya dia harus mendebarkan cinta kasih. Ya pertama-tama gitu. Tapi ketika dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis misalnya, malah dia mendapatkan kesan kalau misalnya dia harus mengangkat kapak dan dia harus melawan penjajahan Romawi. Ya karena memang secara sejarah waktu itu Israel itu kan sedang dijajah sama Romawi ya. Jadi Yesus itu memang diplot dan memang di Alkitab juga ada tulisan kalau misalnya awal-awalnya ya muridnya itu pikir kalau misalnya Yesus itu adalah orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Maka di sini dia kayak ngangkat kapal ya, wow, mau demo gitu ke pemerintah Romawi. Tapi satu ketika diceritakan ketika Yesus ini bawa semua pasukannya muridnya gitu ya, angkat kapak gitu ya ke pemerintahan Romawi, malah ketika dia nunggu suara Tuhan dulu, dia mau nunggu suara Tuhan, nggak ada jawaban. Malah yang dia dapatkan adalah tiba-tiba tangannya berdarah men dari sini. Nah dari situ dia coba lihat kitab-kitab dari masa lalu gitu ya, dari perjanjian lama kalau dalam Kristen gitu ya. Ternyata ada satu ayat tuh di Yesaya 53 ayat 7 yang di situ dituliskan kalau misalnya dia dianiaya dan membiarkan dirinya ditindas gitu loh. Itu memang konteks di perjanjian lama yang meramalkan ketika nanti di perjanjian baru memang ada anak Allah yang turun menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya untuk menebus manusia. Nah, gara-gara kitab itu dia mulai tercerahkan kan si Yesus ini sehingga dia merasa kalau misalnya ya gua ternyata adalah anak Allah yang memang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ada satu key moment juga nih dari film The Last Temptation of Christ ini, yaitu adalah ketika Yesus ini ke padang gurun, ketika dia meditasi diceritakan, dan dia dicobai 3 kali. Memang di Alkitab ada, tapi pencobaannya beda sekali, sama sekali berbeda dengan Alkitab karena lagi-lagi ini fiksi ya, ini buatan orang ya. Nah, di sini dia dicobain sama setan itu 3 kali juga. Yang pertama sama ular gitu ya dengan suara Maria Magdalena, terus yang kedua dengan singa jantan, ditawarin untuk memerintah di dunia ya kan. Terus yang ketiga setan dengan wujud api yang menyala-nyala gitu ya, yang menawarkan kalau misalnya Yesus, ayo kita memerintah di dunia nyata dan di akhirat. Nah, tapi Yesus ini berhasil melewati ketiga pencobaan tersebut. Tapi setannya ngomong, we will meet again, gitu. Dia bilang, kita bakal ketemu lagi nanti. Nah, sekarang gue pengen masuk ke cerita yang paling menjadi utama nih dari film ini yang bisa bikin gue kayak, gila, ini film gila banget gitu. Oke, jadi karena dia memang si Yesus ini udah tahu dia harus mati di kayu salib, dan itu ceritanya menurut gue semenjak dia tahu itu lumayan mirip lah sama yang ada di Alkitab. Ya, dia berdoa di Getsemani, dia ketemu Pontius Pilatus, benar-benar dia disalibkan, gitu kan. Nah, ini yang aneh nih, ini yang beda, ini yang menarik buat gue. Jadi ketika dia atas salib yang udah benar-benar kesakitan sekali ya, udah benar-benar, udah sakit banget ya, dari suara yang kenceng banget, boom, gitu ya. Si Scorsese bikin kayak semacam ketegangannya jadi tense memuncak gitu dengan Yesus yang kayak udah kesakitan sekali ya. Tapi tiba-tiba entah kenapa musik itu berhenti, jadi sunyi senyap, cuman dengan angin sepoi-sepoi. Sepi. Ya, gak ada suara, sepi sekali. Ini gue kayak, wah ini apa ini? Ini mulai aneh nih gue kan. Terus tiba-tiba diperlihatkan sosok perempuan anak kecil ya di bawah kayu salibnya Yesus. Dia lagi kayak duduk kayak begini lah, gini. Terus ngeliatin Yesus gini. Nggak tahu buat kalian ya, kalau kalian udah nonton gimana. Tapi kalau buat gue gitu, itu serem men. Itu serem. Kenapa? Karena aneh aja. Kayak, kok ada anak kecil cewek begini? Kalau gue sih agak ngeri gitu. Ya kan cewek gini. Habis itu ternyata pas dia ngomong suaranya halus banget, aksennya British. Gue nggak ngerti kenapa aksennya British itu ya. Tapi ya Yesus ngomong, kamu siapa? Habis itu anaknya juga bilang, dia guardian angelnya Yesus. Terus habis itu si anaknya ini bilang, you have done enough. Dia bilang gitu. Pokoknya dia membebaskan Yesus dari kayu salib. Who are you? I'm the angel who guards you. You've done enough. Pakunya dicopot, dicium tangannya. Kuku yang ada di kakinya dicopot, dicium kakinya. Dengan suara yang sunyi sekali. Itu gue bingung, wah ini aneh banget nih. Kok begini ceritanya nih? Ya kan? Terus si guardian angelnya ini pakai narasi Alkitab di perjanjian lama. Yang bikin gue cukup, keren juga ya. Dia pakai narasi di mana Abraham waktu itu pengen mengorbankan anak Ishak. Karena disuruh sama Tuhan gitu kan. Tapi pas dia udah mau mengorbankan anaknya, tiba-tiba di stop sama malaikat, ditahan gitu. Ternyata itu cuma buat menguji Abraham doang. Kesetiaannya seperti apa. Remember when he told Abraham to sacrifice his son? Abraham was just about to kill the boy with his knife when God stopped him. So if he saved Abraham's son, don't you think he'd want to save his own?
Nah, itu narasi yang dipakai sama Guardian Angel ini gitu. Jadi, yaudah you have done enough, lu udah membuktikan gitu ya sebagai anak Allah gitu, mau disalib gitu. Nah, habis itu ya udah dibawa ke suatu tempat yang hijau, asri gitu ya. Dan gua nggak ngerti kenapa bisa orang-orang di situ kayak nggak lihat Yesus itu dibawa turun gitu, lepas dari kayu salib gitu. Nah, pokoknya dia dibawa, tiba-tiba udah ada rombongan pernikahan. Tiba-tiba ini mulai absurd nih. Ini mulai random. Tiba-tiba ada rombongan pernikahan di mana ada Maria Magdalena yang diceritakan di film ini sebagai pekerja seks komersial. Mohon maaf ya, di film ini ya, jadi pekerja seks lah. Nah, tapi dia di sini kayak jadi pengantinnya Yesus. Akhirnya mereka menikah. Mereka melakukan, mohon maaf, seks. Ini mohon sekali. Ini memang di filmnya seperti itu, ya. Nah, habis itu, ketika Maria Magdalena ini udah hamil, dia malah mati. Ya, mati. Lu bayangkan, ketika mati, sama malaikatnya bilang, masih ada banyak perempuan lain. Nah, dikasih lihat, ternyata ada Maria dan Marta. Dua-duanya dijadiin istri sama Yesus. Poligami. Ini kayak udah, what? Gue kayak, udah nggak habis pikir gue. Dan akhirnya mereka punya 6 anak. Sampai diceritakan Yesus tuh udah umur 70 tahun. Udah kakek-kakek, bos. Dan singkat cerita, gue langsung mencapai ke ending film ini ya. Yaitu adalah di tahun 70, di mana terjadi perang Yahudi pertama. Terjadi kerusuhan yang luar biasa gila. Kita diperlihatkan Yesus yang sudah terbaling lemas. Ya kan, dia udah nggak bisa apa-apa, udah tua banget gitu ya. Terus dia dikunjungi sama murid-murid lamanya dia. Sama terutama Yudas Iskariot tuh yang paling dekat sama dia. Nah, si Yudas ini bilang, wah kamu pengkhianat. Harusnya Anda itu di kayu salib. Kenapa kamu malah melewati takdirmu? Gitu kan, pokoknya. Terus Yesus bilang dong, aku ketemu Guardian Angel yang membebaskan saya gitu. Terus yang bisa bikin gue, ini plot twistnya ya. Ini plot twist yang bisa bikin kayak, oh ini termasuk plot twist yang paling gue suka nih dari sepanjang film yang udah pernah gue tonton. Yaitu ketika si Yudas Iskariot ini, she is Satan. Oh gila. Itu, gue langsung. Dan ketika si Yudas itu ngomong setan, si anak kecil yang cewek ini, yang memang sampai umur 70 dia nggak berubah kan, masih kecil, masih anak cewek itu, terus berubah jadi api. Terus kita langsung dikasih flashback lagi ke momen yang tadi. We will meet again. Itu keren banget, men. Satan. I told you we would meet again. Jadi last temptation-nya itu di sini. Jadi anak ini memang setan nih yang mencoba Yesus, dan memang ya, di sini Yesus diceritakan dengan memakai pendekatan kemanusiaannya dia. Jadi perspektifnya dilihat dari sisi manusianya gitu ya. Dia kena nih cobaan setan yang kali ini. Maka sampai tua dia baru kaget kan. Yesusnya kaget kan. Terus habis itu akhirnya dia nyeret-nyeret diri gitu keluar rumahnya. Terus habis itu dia teriak-teriak. Nah, ini momen yang menurut gue bikin gue merinding dengan actingnya Willem Dafoe yang keren sekali. Keren sekali. Dia ngomong, Father, please hear me. I want to be your son again. I want to pay the price. I want to be crucified. Dan yang terakhir dia paling kenceng diteriak, I want to be Messiah. Abis itu seketika transisi langsung dari yang dia udah kayak begini, ya kan bisa lihat sendiri, langsung transisi ke momen dimana Yesus ini disalib lagi. Back, make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price. I want to be crucified and rise again. Gue langsung, oh my god, man. Terus habis itu si Yesus langsung kayak senyum. Habis itu dia bilang kayak, ya sudah selesai. Habis langsung berubah ngek dengan kayak ada semacam teriakan. Habis itu udah, itu filmnya selesai di situ. Jadi yang gue dapatkan awalnya, gue mikir ketika gue menonton film ini, gue pikir ya kejadian yang dialami dari tadi yang kita tonton cukup lama itu ya durasinya ya, itu memang kejadian di dunia nyata. Cuman memang mungkin karena memang dia Tuhan gitu kan, dia kan anak Allah gitu ya kan, dan memang Tuhan jadi bikin aja, siapa tahu pas dia lagi turun dari salib nggak ada yang lihat gitu kan, bisa aja kan gue ngomong keilahiannya dia gitu. Jadi ketika dia balik lagi mungkin dibalikin lagi sama Tuhan gitu ke masa lalu lagi, gue pikir begitu. Tapi ketika gue pikir-pikir lagi, yang lebih make sense adalah ketika gue lihat ekspresi Willem Dafoe di akhir salib gini, ya kan, yang transisi tuh dari yang dia I want to be Messiah, transisi dia kayak itu cuma di otak dia. Jadi last temptation-nya ini itu di otaknya Yesus, pikirannya dia. Jadi dicobai lewat pikiran sama setan gitu loh. Last Temptation of the Christ ya ini nih, momen terakhir itu keren banget, men. Gue nggak tahu ya buat kalian para saudara-saudara gue yang Kristen atau buat kalian yang Islam juga. Gue nggak tahu kalian suka sama film ini atau enggak itu. Tapi kalau buat gue sendiri, gue yang bener-bener Kristen ya, gue bener-bener sama sekali nggak setuju sama apa yang ada di film ini. Ini sesat, ngaco. Tapi dari sisi film ini keren banget. Pengolahan ceritanya, penggambaran yang visual yang dilakukan oleh Martin Scorsese. Oke, gue pengen coba ya masuk ke teknis-teknis dari film ini. Kenapa ini bisa jadi gold gitu? Ini film tahun 1988 ya.
Jadi sebenarnya ya bilang jadul-jadul amat. Nah, tapi itu yang keren. Martin Scorsese menggambarkan ini sangat jadul. Jadi ketika gue nonton film ini, gue awalnya nggak tahu tahun berapa ya, karena gue nggak terlalu perhatiin. Tapi ketika gue lihat film ini kok kayaknya apa jangan-jangan ini 1980-an atau 70 bahkan gitu. Karena ya jadul sekali dengan ya memang kan ini kan set waktunya itu kan Timur Tengah, masa kuno gitu ya kan, dengan bangunan yang masih kotak-kotak doang, simple, masih banyak padang gurun mendominasi gitu ya, orang-orang masih seperti apa, culture-nya seperti apa. Tapi entah kenapa gue bisa terhipnotis, gue ngerasa ini juga film jadul. Ternyata bukan, ini film 1988 masih tergolong gak terlalu lama banget, tapi memang bisa di set sejadul itu, sekuno itu sama Scorsese. Dan yang paling keren buat gue itu adalah musik. Musik kalau kalian nonton ya nanti, buat yang belum nonton kalian coba lihat dari openingnya ya, dari kreditnya itu kita diperlihatkan musik dari komposernya Peter Gabriel dengan ala-ala Timur Tengah, musuling. Coba lo perhatiin ya, Passion ya, itu di YouTube bisa dicek. Passion itu musiknya si Peter Gabriel, tapi habis itu dimasukin drum yang lebih modern dengan suling gitu. Dari pertama kali nonton opening itu, gue langsung kayak ada perasaan gak enak. Pertama karena gue Kristen, abis itu ya musiknya ini kayak, ini udah musik ngaco nih, maksud gue gitu loh. Musik Timur Tengah, jarang-jarang ya. Gue kayaknya setiap kali nonton film-filmnya, ya Passion of the Christ Mel Gibson, yang orang semua tahu kan, itu yang bener-bener autentik banget lah ya. Sampai pakai tradisinya Katolik juga dimasukin di situ. Itu paling autentik, yang paling direspek lah sama orang Kristen ya Passion of the Christ-nya Mel Gibson nih ya filmnya. Sama ya Son of God, ya banyak lah film-film Yesus yang seperti itu. Tapi jarang ada yang pakai musik-musik Timur Tengah. Nah ini keren banget ya Peter Gabriel dengan musik seperti itu, tapi di aransemen dengan drum modern, tapi itu bikin perasaan gue nggak enak nih pas pertama kali nonton. Di tengah-tengah film ada juga musik Peter Gabriel dimasukin juga ketika dia lagi menyembuhkan banyak orang. Ya dia banyak kan dikasih lihat dia mukjizat di Kana, dia merubah air jadi anggur, bikin orang buta bisa melihat lagi. Itu dengan musik ini, jadi kayak, aduh ini kok aneh banget nih film gitu. Jadi vibes-nya tuh di set dari awal. Dan yang bener-bener gue amazing banget gitu nontonnya adalah gimana caranya si Scorsese ini ngebuat semuanya serba otentik. Paling gue berasa itu adalah ketika disalib ya. Lu bisa lihat nih adegan Yesus disalib bareng dua orang di sebelahnya itu. Gua nggak pernah lihat film Yesus disalib manapun yang kayak begini. Salibnya itu kasar sekali kayunya. Terus abis itu lu bisa lihat mahkota durinya jauh lebih lebat, lebih mengerikan tampaknya, dan posisi Yesus disalib itu gak enak banget dilihat. Kalau yang biasa kan lu lihat di lukisan ala-ala Eropa, yang kesana kan apalagi dengan mukanya Yesus kan selalu dengan penggambaran Eropa kan. Sebenarnya muka Yesus nggak seperti itu, nggak seperti yang di lukisan-lukisan itu. Itu mah udah terpengaruh sama Eropa gitu ya, orang-orang Eropa. Tapi ya Yesus yang asli mah Timur Tengah orangnya. Bisa jadi jelek, karena kalau nggak salah tuh di Perjanjian Lama juga ada yang mengarahkan ayat anak Allah ini yang bakal disalib ini mukanya tidak enak dipandang atau apalah. Kalian bisa cek lah yang recent gitu. Tapi emang ada indikasi kalau memang Yesus ini bukan orang yang tampan. Nah, biasanya salibnya kayak lurus begitu kan keren gitu ya kelihatannya gitu loh. Cuman ini aneh banget, posisinya nyamping gini kayak nggak enak, kayak gue ngerasa kalau jadi si Willem Dafoe di situ itu tersiksa gue. Bener-bener tersiksa ya. Tapi di satu sisi logikanya bener juga sih. Kan kalau misalnya lu dipaku disalib ya, lu bisa lihat nanti di tangannya Yesus itu juga dipakein kayu, diikat. Jadi stabil, kan disalib itu kan lama kan, bisa berhari-hari lu disalib gitu loh. Jadi memang yang logikanya ya kalau misalnya ya begini doang bisa tembus dong. Menurut gua ya harusnya di sini karena di tulang nih. Kalau di sini nembus nih atau nggak diikat bisa juga gitu. Jadi gimana cara Scorsese bisa membawakan salib ini lebih realistik jauh ya di situ. Abis itu yang bikin gua agak geli-geli mengerikan gitu, gue lihat yang orang sebelahnya ya. Itu salibnya kayak bener-bener kayak pohon, Pak. Bukan salib yang bagus, salibnya pohon, kayak pohon. Lu lihat lah visualnya deh. Terus dia kayak menggeliat gini, kayak itu serem banget men. Dan gue lihat kita kalau misalnya bayangkan secara logika lebih realistis ya seperti ini harusnya kejadiannya, karena nggak mungkin dong lu disalib nih terus lu cuman kayak nggak mungkin lah orang lu buset tangan lu dipaku Pak gitu loh, lu abis dicambuk gitu ya pasti lu kayak terus sinar matahari. Itu logika gitu. Makanya ketika gue liat orang-orang di sebelahnya yang bener-bener kayak itu gue geli-geli gimana gitu, mengerikan banget. Dan gilanya lagi, di sini Yesus itu ditampilkan tanpa sehelai kain pun. Artinya apa? Bugil. Bener-bener nggak pakai apa-apa. Tapi memang kalau kalian mengacu sejarah, penyalipan itu harusnya memang seperti itu. Memang harusnya nggak pakai apa-apa. Disalib itu bener-bener nggak boleh pakai apa-apa. Karena memang dipermalukan, lu disalib itu dipermalukan. Gitu loh. Itu memang caranya Romawi yang memang bangsat banget, bejat sekali. Gitu loh. Nah, tapi kenapa memang Yesus yang kita lihat selalu digambarkan dengan mau lukisan, mau patung apa? Karena menghormati. Kita juga maksudnya nggak seberani itulah menampilkan Yesus apa adanya tanpa itu nggak. Kita juga maksudnya kayak, gue juga kayak, aduh gue ngomong, jujur gue bahas film ini agak gimana gitu, nggak enak gitu. Cuman gue pengen coba persepsikan ini ya fiksi, ini novel lah. Gue nggak mau anggap ini Yesus benar-benar Tuhan Yesus yang gue percayai, nggak, ini Yesus fiksi lah. Sinikos tadi lah tuh yang tulis gitu. Ya meskipun ya kalau misalnya kita compare sama penyalipan yang di Passion of the Christ, secara lukanya itu lebih gila di Passion of the Christ sih. Passion of the Christ itu emang kacau sih, itu kacau banget, itu sakit itu, cambuk, nancep daging, tarik, prek,
dikasih lihat itu masalahnya. Makanya bener-bener itu Yesusnya itu bener-bener sampai udah nggak acak adul itu, badannya tuh bener-bener udah hancur. Makanya Passion of the Christ mungkin kritikan banyak orang, buat banyak orang itu film yang terbaik. Tapi buat banyak orang nggak terlalu suka karena apa? Karena bener-bener Yesus di sini bukannya kita jadi mengimani, tapi kita malah jadi aduh malah jadi lesu gitu, malah jadi sesakit banget gitu. Dari segi cambukannya memang Passion of the Christ lebih parah, tapi gue lebih suka otentiknya di film The Last Temptation of Christ ini. Dan sinematografi nggak usah ditanya lagi bos. Scorsese itu ya tadi yang lu lihat aja yang pas ketika dia disalib, gimana cara dia mengatur musik scoringnya itu dari yang gemuruh, tegang, habis itu tiba-tiba sunyi itu suspense tanpa musik horor, tanpa setan-setanan. Ini suspense cuman dengan musik yang hampa, dikasih lihat seorang gadis yang melihat Yesus dari bawah. Itu serem banget. Kalau buat gue itu ngeri ya. Kenapa? Ini siapa gitu loh. Gue nggak pernah lihat ada kisah seperti ini soalnya. Ini gue kaget banget pertama kali lihat. Bahkan awalnya gue nggak curiga nih, karena gue tahu ini film yang menyeleweng gitu, menyimpang. Jadi gue kira ya mungkin pada akhirannya film ini mengatakan Yesus bakal lolos nih dari kayu salib. Mungkin gitu. Gue mikir gitu. Ternyata setan. Dan itu plot twist yang menurut gue juga gila juga. Dan selain Scorsese yang bisa bikin film ini menjadi pembuka interpretasi banyak orang dan secara estetika diolah dengan baik, balik ke masa lalu, tapi memang Willem Dafoe sebagai bintang utama di sini menurut gue harus diacungi 11 jempol. Dia sangat bisa menampilkan sosok Yesus yang lebih dominan di sisi manusia ketika dia takut. Aduh, gimana nih? Gue harus disalib ini. Gimana Yudas? Ya kan Yudas tuh murid terdekatnya. Dia benar-benar takut gitu loh. Kerasa sosok Yesus sebagai manusia yang memang ya gue harus ikutin kehendak Bapakku nih. Yang memang kalau misalnya di Alkitab kan ibarat nih kan banyak yang nanya tuh, gimana caranya Yesus 100% manusia 100% Allah gitu. Kalau di Alkitab kan ya gini aja, kayak misalnya katak nih. Katak itu kan amfibi ya. Amfibi itu bisa bernapas di air, bisa bernapas di darat gitu. Nah, sekarang kita kan bernapas di darat gitu ya. Tapi lu bisa ngerasain nggak cara bernapas di air? Misalnya ikan bernapas di air, lu bisa bayangkan nggak gimana caranya kita bernapas di air? Nggak mungkin bisa kan? Nah, sebenarnya itu yang memang Yesus sebenarnya alami gitu. Gimana caranya dia 100% manusia tapi 100% Tuhan juga, yang nggak ada yang bisa bayangkan juga. Harusnya seperti itu. Cuman di sini memang lebih dibikin lebih manusiawi, lebih dibikin logika, realistis. Ya, memang ini ngaco. Tapi ya cara yang cukup keren, dan gue nggak pernah bayangkan hal seperti ini dilakukan oleh si Nikos sebagai penulis novel ini. Willem Dafoe menyampaikan itu dengan luar biasa tanpa gue bisa komplain apapun. Ya, semua hal yang dilakukan itu benar-benar kita dibawa masuk ke perspektif Willem Dafoe sebagai Yesus. Benar-benar kerasa. Dan apalagi yang gue paling suka acting ketika yang dia teriak di akhir itu, yang dia teriak I want to be crucified, I want to be Messiah. Ketika dia teriak itu, entah kenapa ya gue langsung bayangkan ketika dia di film Spider-Man 1, bos. Kalau kalian ingat nih scene-nya ya, ketika dia dipecat dari Oscorp tuh perusahaannya dia. To me. I started this company. You know how much I sacrificed? Itu juga salah satu actingnya Willem Dafoe yang paling jempolan, karena dia memperlihatkan 5 stages of grief. Ya, 5 tahap dalam kedukaan. Yang pertama dia denial dulu. You can't do this to me. Dia bilang gitu kan ke orang-orang kan, karena dia dipecat gitu kan. Abis itu dia marah. You know how much sacrifice? Ya pokoknya gitulah. Dia bener-bener, lu nggak tahu lu gue seberapa berkorban nih untuk perusahaan ini. Terus abis itu bargaining. Ya dia minta lagi. Ayolah gitu kan sama ininya lagi. Oh, Max, please. Norman. Baru depresi, dan abis itu acceptance. Abis itu dia mulai yang terakhir, ketika dia udah mulai ini, dia accept, dia mulai senyum. Itu keren banget. 5 stages of grief. Itu Norman Osborn di film Spider-Man 1. Lu ingat lagi lah scene-nya. Dan gue entah kenapa ketika dia yang you know how much I sacrifice for this company, itu ekspresi marahnya dia, gue kerasa pas lagi nonton dia ketika dia ngomong I want to be crucified. Itu kayak entah kenapa gue langsung korelasi lagi, flashback lagi ketika gue nonton film Spider-Man 1. Be back! Make a feast! Welcome me home! I want to be your son! I want... Tapi memang gue pengen kasih tau, Willem Dafoe itu sekeren itu, seversatile itu. Dia bisa jadi sosok villain antagonis di film Spider-Man, Green Goblin mengerikan gitu ya. Dia bisa juga jadi sosok temannya John Wick, lu bayangkan di film John Wick 1. Tapi dia juga bisa jadi Yesus Kristus yang memang di sini ketakutan setengah mati, gak tahu mau ngapain, kena epilepsi, kejang-kejang. Aduh, maunya apa sih? Mencari tahu sana sini gitu ya. Punya konflik sama Maria Magdalena ketika digoda harus seks di awal-awal, dia nggak mau karena dia ngerasa dia masih anak Allah gitu loh. Itu konflik batin yang kita bisa sampai itu ke penonton. Ya itu yang bener-bener buat gua amazing banget nonton film The Last Temptation of Christ. Kalau kalian yang belum nonton, wajib banget nonton film yang satu ini. Ya gua nggak wajibin juga ya, terutama buat kalian yang beragama lain. Silahkan kalau misalnya kalian nggak mau nonton. Tapi kalau ada yang mau penasaran banget sama film yang satu ini, kita interpretasi secara visual, secara seni, secara estetikanya saja.
secara pengolahan cerita dari perspektif ini. Tapi ya secara faith, moral ya kita tahu lah yang mana yang benar, jangan sampai hilang. Kalau bilang menggoncang iman ya kalau buat orang Kristen sejati sih nggak bakal tergoncang ya, karena memang kita punya iman ya. Kita harus tetap pertahankan iman itu. Itu aja sih dari Ngelantur untuk film The Last Temptation of Christ ya. Salam toleransi lagi-lagi. Maaf buat kalian yang merasa terhina gitu ya. Mungkin yang bener-bener tertutup sekali pemikirannya. Ya gue tadi kan udah bilang. Kalau misalkan kalian punya pemikiran tertutup, mending nggak usah nonton video ini, di skip aja. Oke deh, yaudah kita kasih file score lagi ya. Kalau Balkon kan biasa gue kasih file score biasa. File score untuk film The Last Temptation of Christ ini adalah 9,1/10. Alias top Marco top. Jujur ya, ini kalau kayak Balkon dari kemarin tuh Marco top terus ya nggak sih? Kemarin kita bahas Clockwork Orange nih, ya kan? Tonton videonya. Kita juga bahas mengenai Seven Samurai yang gila banget, 9,9 ratingnya. Nonton juga videonya nih ya. Itu video sebelumnya. Nah, kali ini juga nggak kalah bagus meskipun ngaco dari segi agama, tapi segi filmnya menurut gue sangat-sangat berkualitas. Mungkin ini bakal banyak perdebatan kalau kalian nggak suka filmnya, atau banyak kalian yang kontroversi dari gue, nggak suka pemikiran gue, tulis di kolom komentar. Kalau gue ada salah ngomong juga, sorry, gue cuma manusia biasa yang bisa salah ngomong. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram. Dan kalau misalkan kalian pengen join grup WhatsApp kita, join di grup Ngelantur Corps sama 900 Ngelantur Corps lainnya. Kita ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Dan kalau kalian pengen join membership community, join aja nih ya. Ada level 1 ada di Critical Thinking dan level 2-nya di Ngelantur Thinking. Lu bayangin yang paling awal kalian cuma bayar 1.000 per hari, bisa dapat edukasi tambahan lewat live khusus buat para membership community. Oke? Dan banyak lagi benefitnya, kalian bisa cek lah benefitnya apa aja. Terakhir baju ya, nggak ketinggalan ya, ini baju yang gue desain sendiri pakai tangan gue, karya artwork gue nih pakai tangan gue, Spider Fisher. Filosofinya kental sekali, bisa kalian interpretasi lagi secara pribadi. Dan banyak kok desainnya, nggak cuma ini doang. Tuh lihat banyak ya. Dan sablonnya plastisol manual gitu ya, Cotton Combat 24S premium sekali, mau berapa tahun juga aman. Oke, ya udahlah, kita udah sampai ngomong untuk film The Last Temptation of Christ. Kita debat sisanya di kolom komentar. Kita jumpa di segmen Old But Gold berikutnya. Bye bye semuanya.